Gua Bung Andi. Gue Bung Robin. Dan Gua Bung Greg. apa kabar sahabat Xiaomi Workshop? Semoga selalu bisa menjaga kesehatan. Dan gua hari ini tuh agak kurang sehat nih. Justru karena kurang sehatnya gua ini, kita itu mau ngulik nih salah satu produk ekosistem terbaru dari Xiaomi itu yang mendukung kesehatan. Mi Air Purifier 3C. Jadi ini adalah Mi Air Purifier yang kedua yang dibawa Xiaomi ke Indonesia. Sebelumnya ada Mi Air Purifier 2. Apakah Mi Air Purifier ini worth it sih? Nggak sih buat untuk dibeli karena sudah ada 2H. Mari kita buktikan di Xiaomi Workshop. Mi Air Purifier 3C. Sebenarnya apa sih fungsi dari air purifier, Bung Greg? Oke, jadi basically air purifier ini untuk memfilter udara yang kalian hirup. Oke. Jadi kita sering nggak sadar bahwa di sekitar kita tuh banyak bakteri, debu, asap atau apapun itu, atau bulu binatang itu tuh kita nggak sadar dengan kasat mata, tapi kita hirup terus itu ke badan kita. Nah, setelah kita tahu air purifier itu seperti apa, nah kita akan coba tanya lagi, Mi Air Purifier 3C itu apa istimewanya? Yang pertama adalah kita lihat dulu dari speknya. Nah, Tunggu dulu. Oke. Gue ambil dulu barangnya. Kita lihat. biar lebih real ya. Iya. Ini ringan banget tau. Elah, ngambilnya cuma gitu doang, gua kira dari mana. Lu bukan ngambil, lu ngangkat itu namanya. Oh iya nggak ya. Udah sih sama aja. Oke. Oke, jadi yang pertama produk ini menawarkan True HEPA filter, di mana dia bisa memfiltrasi 99,97% untuk PM 2.5 dengan mikron sekecil 0,3. Oke. Apa nih? HEPA filter dan PM 2.5 atau PM 2,5. HEPA Iya, filter apa dulu itu? deh. HEPA filter itu apa sih, Om? Jadi- Om lagi. Bung. Greg. Sip, Greg. Jadi HEPA filter sendiri di sini adalah high efficiency particulate air. Di mana ini filter HEPA ini bisa memfilter atau menghilangkan 99,97% polutan. Oke, HEPA filternya terbuat dari apa? Oke, jadi HEPA filter di sini terbuat dari activated coconut carbon. Jadi yang si HEPA filter ini tuh yang bisa menyaring polutan-polutan termasuk si PM 2,5. PM 2,5 itu apa sih? Partikel seperti apa sih itu? Apa sih itu? Jadi itu partikel-partikel yang sangat kecil yang tidak kasat mata. Let's say bisa kita bilang seperti asap kendaraan bermotor, bakaran, asap rokok, asap memasak, juga seperti asap lilin. Lilin juga? Lilin juga. Jadi filternya sendiri ini ada 3 lapisan, yaitu filter utama. Buka ya? Boleh silakan. Bukan. Kedua filter True HEPA. Oh, gampang banget ya bukanya. Dan juga yang ketiga karbon aktif berkualitas tinggi. Oke, nah ini yang harus dipastiin ya. PM 2,5 itu adalah partikel-partikel kecil yang berukuran 0,2 mikron. Nah, 0,2 mikron itu lebih halus dari diameter rambut kita. Dan yang pentingnya juga HEPA filter kalau nggak salah itu udah mengikuti standar dari industri rumah sakit ya, penting ya buat ini. Cara kerjanya 360 derajat. 360 derajat. Jadi itu udara-udara yang ada itu akan masuk dari lubang-lubang kecil yang ada di bawah Mi Air Purifier, baru akan Dihembuskan ke terfilter, sudah tersaring dihembuskan ke atas. Ya. Di atas Jadi- itu ada kipasnya ya, Bin ya. Iya. Coba Bin, bisa nggak kita hidupin dulu nih? Ya. Ini yang sangat memudahkan sih kalau menurut saya, karena kita bisa langsung kelihatan. Nah di sini tuh 32. Berarti masih apa nih Bung Greg artinya? Ijo. Masih bagus untuk Masih kondisi bagus. di sekitar sini. Oke, ada berapa warna indikatornya? Ada 3 warna. 3 warna. Hijau, kuning, dan merah. ini juga ada beberapa mode yang bisa di Secara tentukan. manual bisa Jadi dipilih. Pencet item. ya itu jadi kayak ada auto mode, terus nanti kalau misalnya ada di ikonnya itu gambar bulan, itu ada night mode. Ya. Nah ini paling cocok nih buat kayak saya, Bung Andi dan Bung Greg yang punya anak kecil. Jadi pada saat malam Suaranya suaranya tidak nggak mengganggu, ya, tapi betul. tetap terproteksi, udara kita tetap
jernih. Oke. Di sepanjang malam. Oke. Jadi dari desainnya sendiri pun juga simple dan nggak besar banget kan, jadi sangat cocok sih dipakai untuk di kamar juga. Untuk area coverage yang bisa dia cakup itu sampai 38 meter persegi. Oh. Jadi Oke. sebenarnya luas. Mungkin untuk rumah-rumah di Indonesia cocok untuk di ruang tamu pun bisa digunakan, ataupun mau digunakan di kamar juga itu bisa sekali. Mungkin dari sisi LED ya kita, karena ini salah satu feature yang ditambahkan juga di sini. Soalnya kalau malam kan lampunya nganggu ya kan. Yes, betul. Jadi yang pertama LED di sini selain yang tadi Robin bilang bisa diatur untuk tingkat kecerahan. Oh bisa. Dan juga di LED ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan itu ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita lihat secara langsung seperti Air Quality Index atau kemudian mode yang sedang kita gunakan, apakah kita sedang menggunakan mode night atau mode favorite. And then kita juga bisa lihat di sini apakah si air purifier ini sudah terkoneksi dengan WiFi atau belum. Oh berarti kalau misalnya bisa terkoneksi WiFi bisa diinin Kontrol pakai Mi Home yang tadi pakai Mi Bung Adi bilang. Home. Yes, Jadi betul. kalau misalnya buat pada saat tidur dan kita merasa ini udaranya terkontaminasi ya. Jadi kalian nggak harus bangun dari tempat tidur, kalian cukup ambil handphone, buka Mi Home, sudah bisa mengoperasikan Mi Air Purifier ini. Dia tahu udara bersihnya dari mana sih? Dari yang masuk atau ada sensor Ya, khususnya? jadi dia punya laser untuk mendeteksi udara yang masuk ke air purifier ini. Ini kan tadi Bung Andi bilang ini bisa ada smart control, terus bisa connect sama Mi Home. Itu sulit nggak sih? Yes, jadi gampang banget sebenarnya. Kalian tinggal download aja aplikasi Mi Home app. Itu, and then kita connectin, Itu harus di HP Xiaomi? bisa di seluruh HP, bisa di semua HP. Bahkan handphone buah juga bisa? Yes, bisa. Jadi tinggal dikonekin aja antara air purifier ini dengan Mi Home app, and then ikuti aja petunjuknya. And then kita setelah sudah terkoneksi, kita bisa langsung untuk mengontrol menggunakan Mi Home app. Salah satunya adalah kita bisa kontrol mode yang mau kita gunakan, atau selain itu kita bisa menggunakan otomatisasi, di mana maksudnya kita bisa scheduling juga. Let's say kita mau menyalakan air purifier ini di pagi hari dan kemudian mematikan di jam 9 malam, let's say. Oh, sesuai dengan scheduling gitu ya? kebutuhan kita. Yes, itu bisa. Oke, pertanyaan. Nah kita kan masuk ke beberapa pertanyaan nih, Bung Greg. Oke. Bung Robin dulu nih, kira-kira. Oke, Bung Greg, ini kan kipas. Apakah udaranya dingin? Oke, jadi udara yang dihasilkan di sini sudah pasti menjadi lebih segar dan sejuk. Tapi perlu diingat kalau ini bukan AC. Kalau misalnya ada kipas, nih kipas. Nah itu berarti kan ada suara. Berisik nggak sih? Jadi tingkat kebisingan air purifier 3C ini di bawah atau sama dengan 61 dB. Atau kita bisa ngomong sekarang. Tara apa sih itu dB? Yes, jadi sekarang kita lagi ngobrol kayak gini, kita pun tetap menyalakan dan tidak. Oh iya, nggak ada kedengeran, apapun iya, gitu. ya. Jadi Nggak ada. nggak ada, sunyi banget. Sangat iya. sangat sunyi, dan that's why ini cukup cocok untuk digunakan di kamar ataupun kita mempunyai baby Baik, atau anak bayi, kecil ya. Hmm. Ini sangat cocok sekali. Sebenarnya yang efektif seperti apa sih? Dihidupin 24 jam kah atau seperti itu? Jadi sebenarnya balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau mereka suka, let's say nyalain di pagi hari, kemudian dimatikan di malam hari, silahkan. Tapi kita menganjurkan untuk menyalakan ini selama 24 jam. Jadi kita menyalakan terus biar udara yang terdapat di sekitar ruangan itu bersih. Nah kalau misalnya 24 jam itu, nah orang kan akan bertanya lagi nih, Listrik. gimana nih listriknya gimana sih gitu? Apalagi saya pengguna token Oke, jadi dari versi sebelumnya aja ini kita sudah improve, kita sudah turunkan lagi dayanya yaitu 29 watt. 29 watt? Setara dengan menyalakan satu atau dua lampu saja. Kira-kira Bung Greg, ada nggak sih tips and trick yang untuk memaksimalkan kinerja dari atau penggunaan si Mi Air Purifier ini? Oke, jadi yang pertama itu sebaiknya disarankan kita menutup pintu dan jendela. Oke, Kenapa? jadi oke. Karena air purifier ini akan bekerja semakin optimal di ruangan indoor. Jadi posisi peletakan juga penting. Jadi kan di sini seperti yang tadi kita sudah bahas mendukung 360 derajat sirkulasi Oke. udara.
Nah, jadi kita harus tetap memperhatikan peletakannya, jangan tempatnya itu terlalu mepet dengan tembok atau banyak barang di sekitarnya. Kita bisa memaksimalkan kinerja dari air purifier ini. Tadi kita udah bahas bahwa air purifier ini bisa diakses melalui aplikasi Mi Home. Nah, di situ kita juga bisa melihat mengenai life dari filternya tersebut. Kita bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk mengganti filter ini. Tapi dalam keadaan normal, filter ini bisa mencapai 6 bulan. Oke, berarti kalau jarang-jarang banget dipakai bisa sampai 1 tahun? Yes, bisa lebih dari itu. Tergantung dari waktu penggunaan dan juga tingkat Seberapa kotor udaranya. Yes, betul, di sekitarnya. Nah, jadi buat sahabat Xiaomi Workshop, tetap jaga kesehatan, tetap jangan lupa pakai masker kemana-mana, cuci tangan, dan gunakan Mi Air Purifier di rumah kalian masing-masing. Oke, jadi gue coba recap lagi fitur-fitur unggulan yang ditawarkan Xiaomi Air Purifier 3C ini. Jadi improvement yang pertama adalah yang paling jelas terlihat dari mata, yaitu kita sudah menempatkan LED display, di mana memudahkan sekali kita untuk melihat udara di sekitar kita apakah dalam kondisi baik atau tidak. And then area coverage juga yang ditambah menjadi 38 meter. Lebih luas cakupannya. Dengan CADR juga yang lebih tinggi. Lebih tinggi, ya. 320 kubik meter. And then kita juga listriknya semakin hemat. Semakin hemat ya, jadi lebih rendah dibanding yang sebelumnya. Betul. And then juga kita masih tetap mempertahankan fitur-fitur smart dari versi sebelumnya dan juga bisa digunakan dengan menggunakan Google Assistant ataupun Alexa. Jadi, Bung Robin, Bung Andi, apakah Mi Air Purifier 3C ampuh untuk mengoptimalkan udara? Jawabannya terkonfirmasi. Dan buat kalian yang ingin melihat produk-produk apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya, jangan lupa saksikan Xiaomi Workshop setiap hari Sabtu di channel YouTube Xiaomi Indonesia jam 1 ya. Jangan lupa selalu komen, kasih kita masukan, kasih kita informasi produk-produk apa yang ingin kalian bahas. Mau apa aja nih, produk ekosistem, smartphone, Device. TV, kita akan bahas semuanya. Sampai jumpa di Xiaomi Workshop selanjutnya.